Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam guru penggerak. Baik, perkenalkan nama saya Rasta dari SMK PGRI Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, salah satu calon guru penggerak pada angkatan 8 tahun 2023. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tugas modul 1.1.A.6. Selamat menyaksikan. Baik, tugas 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.1, yaitu mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Berikut demonstrasi kontekstual bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dikembangkan dan diterapkan di SMKS PGRI Jatiwangi umumnya dan pada pembelajaran mata pelajaran kejuruan otomotif pada khususnya. Di samping masih banyak program sekolah yang berlandaskan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau underwis adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan atau upwarding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Masih menurut Ki Hajar Dewantara, oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya yang diperbaiki. Atau jika guru diibaratkan sebagai seorang petani yang mempunyai beberapa jenis benih yang disemai dan ditanam di sawah atau di kebunnya, dia tidak bisa memaksakan padi berbuah jagung atau sebaliknya. Hal ini seperti pepatah Sunda, ya. Istilahnya kata orang Sunda, melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng. Melak hade bakal hade, melak goreng bakal goreng. Artinya dalam bahasa Indonesia, menanam cabe tumbuh cabe, menanam mentimun tumbuh mentimun. Menanam kebaikan akan menuai kebaikan. Menanam kejelekan pasti menuai kejelekan. Nah, dari pernyataan di atas ada kata menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ibarat guru sebagai petani, proses menuntun ini seperti dia menanam padi, maka dia harus memeliharanya dengan ilmu menanam padi yang baik dan benar. Begitu juga jika dia menanam jagung, maka ilmu menanam jagunglah yang dipakai. Jangan sampai menanam padi menggunakan ilmu menanam jagung ataupun sebaliknya. Dari pemaparan di atas, makna guru sebagai pamong yang menuntun selaras dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngaroso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Dari tiga istilah ini satu persatu kita lihat. Yang pertama adalah ing ngarso sung tulodo.
Artinya dari depan seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik. Ya, kata kuncinya di sini guru sebagai teladan. Jika dikaitkan dengan hal ini, ada beberapa istilah atau pemahaman yang dulu pernah viral, istilah bahasa sekarang, dan sekarang mulai luntur. Contoh, istilah kata guru. Dulu orang sering mengistilahkan bahwa guru itu singkatan dari digugu dan ditiru. Artinya, seorang guru itu ya, dia harus bisa dijadikan panutan atau teladan, bisa digugu, ya, artinya diikuti dan ditiru. Ya, ditiru jelas. Kemudian istilah yang lain yang sekarang mulai luntur yaitu ada kalimat guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, jadi segala tindak tanduk murid itu akan melihat apa yang dicontohkan oleh guru. Satu lagi, ini kata-kata bijak, katanya ya, satu teladan itu lebih baik daripada 1000 kata-kata. Yaitu yang pertama. Yang kedua, yaitu ing madya mangun karso. Artinya dari tengah seorang pendidik harus dapat menciptakan prakarsa atau ide. Artinya kata kuncinya seorang guru itu harus mempunyai karakter kreatif atau jiwa kreatif. Langsung yang ketiga yaitu tutpuri handayani. Artinya dari belakang seorang pendidik harus bisa memberi arahan. Kalimat terakhir ini pun dapat diartikan harus dapat memberikan motivasi serta dorongan untuk semangat kerja atau semangat belajar bagi para pengikutnya atau pada peserta didik. Nah, sehingga yang ketiga ini guru dituntut bisa menjadi seorang motivator. Nah, pemaparan penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di SMK PGRI Jatiwangi sebagai berikutnya, yaitu kegiatan belajar pada saat mengajar praktik mata pelajaran kejuruan otomotif dilakukan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, disiplin tapi santai, ya. Nah, berarti di sini si anak diberi kesempatan pada waktu-waktu tertentu untuk belajar bersatu dengan alam. Yang kedua, dilakukan atau dilaksanakan dengan cara diberi contoh atau teladan. Artinya si guru itu akan memberikan contoh, memberikan informasi apa yang disampaikan kepada peserta didik, sehingga di sini guru sebagai teladan. Yang ketiga, menarik. Dalam pengajaran praktek lalu disisipkan senyum, ya, jangan terlalu kaku, kemudian mungkin bisa disertai dengan sedikit gurauan, ya. Artinya di sini guru dituntut untuk kreatif, ya. Kemudian harus tetap sopan dan santun, termasuk di sini jangan ciptakan jurang antara guru dan peserta didik. Artinya untuk meraih hatinya, untuk menarik minat belajar anak supaya tidak canggung, ya. Berarti di sini si guru harus betul-betul dekat dengan peserta didik. Dan yang terakhir diberikan penegasan, terutama pada saat terakhir kegiatan praktek di bengkel misalnya. Dalam hal ini bisa dikatakan guru sebagai motivator, ya, atau memberi motivasi. Kemudian alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu sesuai dengan apa yang ditampilkan di sini.
apa yang dilaksanakan di sekolah kami. Yang pertama yaitu posisi menonton, artinya si guru harus bisa berperan sebagai penonton, dan yang kedua bisa berfungsi sebagai pamong, pengemong. Yang ketiga, agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, ya, ada trik-trik atau metode-metode pembelajaran praktik di bengkel, misalnya seperti yang disampaikan di depan tadi, belajar di tengah alam terbuka, ya. Kemudian dibuat suasana yang familiar dan lain-lain. Kemudian agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, poin 3 dan 4 ini adalah tujuan dari pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut demonstrasi hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Di sini adalah proses kegiatan belajar mengajar praktik mata pelajaran kejuruan otomotif, ya. Terlihat tadi si anak dibiarkan bersatu dengan alam untuk beberapa waktu, kemudian pendekatan dengan guru. Si anak dipersilahkan misalnya untuk menghafalkan komponen, biarkan mereka dibebaskan untuk menghafal, ya, jangan ada paksaan. Ya, seperti gambar yang muncul di layar itu siswa komponen mungkin lewat catatan yang diberikan atau searching Google seperti biasa dilaksanakan oleh anak-anak. Contoh yang lain pada saat kegiatan belajar mengajar praktik juga di sini bisa diperhatikan. Nah, ini fungsi guru pada saat di depan, ya, sebagai pemberi teladan, sebagai pemberi contoh. Tetap berikan senyum, bahkan sedikit gurauan supaya kondisi pembelajaran cair. Atau bisa juga sedikit dicampuri dengan istilah-istilah bahasa lokal. Ya. Ya. Contoh yang lain seperti ini. Ini proses menuntun. Si guru menuntun pada saat kegiatan praktek. Reservoir air. Ya. Artinya contoh, misalnya apa yang ditunjukkan oleh guru, ditanyakan apa namanya, ya. Master silinder. Boleh diselipkan juga sedikit gurauan. Kemudian dari metode ini bisa kita mengambil contoh pada saat anak tidak tahu, ya bisa si anak mengangkat tangan dengan mengucapkan pas. Ya, seperti yang di tayangan televisi ada permainan seperti itu. Lanjut. Nah, ini kebiasaan selain pada KBM praktek di sekolah kami pada saat jam istirahat. Maaf. Nah, pada saat kegiatan jam istirahat, maaf. Di sini si anak dan si guru bersama-sama dengan suasana santai, senang, dalam terbuka lingkungan sekolah, bersama-sama melaksanakan relaksasi. Sebagai contoh, ya misalnya menyanyikan lagu yang disenangi anak, ya, atau menyanyikan lagu daerah Sunda. Contoh seperti ini adalah lagu ciri khas Majalengka. Ya, next. Dan yang terakhir adalah program Nyunda. Ya, di sekolah kami setiap hari Kamis diadakan program Nyunda, artinya mulai dari guru, peserta didik, seragamnya menggunakan
menggunakan seragam Sunda ya untuk laki-laki komprang. Untuk yang pakai kacamata ini adalah guru ya, dia sama Saya suka pakai baju bagus lah baju baik. Oh, inilah berarti. salam Sunda, Sampurasun. Inilah salah seorang gurunya yang juga sama mengenakan seragam Sunda. Kemudian bahasa yang digunakan juga bahasa Sunda. Dandannya bisa diperhatikan memang ciri khas Sunda. Betul-betul nyunda. Program ini dilaksanakan rutin setiap hari Kamis dengan tidak memaksakan peserta didik, tidak dipaksakan. Misalnya ada siswa yang memang tidak atau belum memiliki seragam Sunda, ya tidak juga diberi sanksi ya. Hal ini salah satu tujuannya adalah agar generasi penerus ya, peserta didik benar-benar sadar bahwa mereka adalah orang Sunda, orang yang identik dengan halus, sopan santun, budi bahasanya tidak tidak keras ya. Juga di balik pakaian tercermin kesederhanaan. Pada saat jam istirahat, anak-anak diwajibkan untuk bermain dengan permainan yang tradisional ya, seperti yang dicontohkan di layar ini. Si anak dilarang sama sekali pada saat hari Kamis ini untuk menggunakan HP ya. Permainannya harus nyunda juga seperti ini, paciwit-ciwit lutung mulai ditanamkan, dikenalkan juga ke peserta didik. Mereka bahagia ya. Sambutan dari mereka juga insya Allah baik sekali. Oke, seperti itulah yang ada di sekolah kami. Kemudian memang tidak mudah, ada tantangan seperti ya cepatnya harus informasi lewat internet, terutama yang negatif itu sangat sulit sekali membendungnya. Kemudian cepatnya transformasi teknologi dari tahun ke tahun di era globalisasi ini, teknologi sangat cepat sekali. Harus kita imami. Kemudian menariknya sajian informasi. Kita lihat konten-konten di YouTube, di TikTok sangat menarik dan mudahnya akses informasi, terutama yang negatif ya berarti begitu mudah juga akan merasuki anak-anak didik. Kemudian pendidikan ya mulai lemah dengan kesibukannya, banyak orang tua yang dua-duanya kerja atau broken home ya, atau pada sekolah kami itu banyak yang orang tuanya ke luar negeri. Kemudian lingkungan masyarakat tempat tinggal, tidak peduli perkotaan, perdesaan, sekarang lingkungan itu sudah mulai tercemari. Dan yang terakhir adalah dukungan dari pemerintah. Kemudian ada beberapa solusi yang kami coba tawarkan, yaitu yang pertama misalnya menanamkan fondasi yang kuat dengan nilai-nilai budi pekerti. Baik di rumah, ya kami selalu pesankan kepada orang tua bahwa pendidikan itu awalnya berangkat dari pendidikan keluarga. Juga di sekolah, kami bersyukur dengan adanya P5 bisa meleburkan pendidikan karakter kepada peserta didik. Kemudian filterisasi update informasi.
anak-anak untuk mengakses internet perlu difilter, ya. Jangan sampai yang negatif masuk ke anak didik kita. Kemudian kami juga selalu menggerakkan anak-anak untuk membuat konten-konten positif, ya, seperti TikTok. Boleh main TikTok, tapi konten yang diupload itu adalah hal yang positif, termasuk kegiatan di sekolah misalnya, ya. Itu akan berpengaruh sekali untuk nama baik sekolah. Kemudian yang lain, kolaborasi dan koordinasi dengan orang tua, lingkungan masyarakat, dan pemerintah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian untuk penjelasan dari saya untuk memenuhi tugas yang ada di calon guru penggerak angkatan 8 Majalengka. Salam guru penggerak luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.